Halo Sobat Excel, selamat datang dan bersama saya Iksan. Di sini saya berada di Glahaus Bogor, di mana di belakang saya adalah rumah yang unik banget dengan banyak elemen-elemen yang unik. Salah satunya adalah dengan menggunakan atap dingin UPVC Skydeck. Nah, pada penasaran kan gimana sob? Nah, sekarang saatnya kita tanya-tanya dengan Pak Tito dari Ortega Project. Oke, let's begin. Halo Pak Tito. Halo. Iksan. Halo Tito. Halo Sobat Excel semua. Nah, kita mau tanya-tanya nih. Boleh. Kan ini rumah unik banget nih. Kita lihat dari depan aja fasadnya udah unik. Okay. Nah, ini sebenarnya konsepnya apa sih sampai menggunakan bahan utamanya untuk fasad, bahkan atapnya juga itu menggunakan atap UPVC Skydeck. Oke. Jadi untuk konsep sendiri kita dari perencanaan sampai ke pembangunan kita memang handling dari desain arsitekturnya sampai ke pembangunan oleh tim Ortega Project. Nah, jadi kita dari awal memang mau semua part elemen dari rumah ini menggunakan raw finish atau mereduce finishing yang ada di dalam project Glahaus ini. Jadi untuk material utama, kenapa kita menggunakan fasad ini sebagai bagian terluar dari rumah, itu kita menggunakan produknya Skydeck, dan kita juga udah riset dan kita masukkan ke dalam desain itu semua material dari UPVC Skydeck tersebut kayak gitu. Jadi total keseluruhan sebenarnya kita menyebut rumah ini lebih ke konsepnya industrial sih. Industrial. Gitu. Konsep yang tidak ada tak lekang oleh waktu. Ya, betul gitu. Oh ya, kalau untuk UPVC Skydeck-nya sendiri, ini menggunakan tipe apa dan panjang berapa? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di kedua bangunan ini, jadi kita bikin ada dua masa bangunan. Jadi di dalamnya itu kita ada beberapa split levelnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat permainannya ini tinggi rendah sebenarnya dari bangunannya ini. Jadi kalau misalnya untuk bangunan section yang A ini kita menggunakan atap Skydeck yang panjangnya 6 meter. Gitu. Jadi kita proporsiin dari desain sampai ke pembangunan itu ya 6 meter gitu. Nah, terus itu juga kita ada bikin yang section B ini kita tingginya hanya 4 meter kayak begitu. Oh ya Pak, ini untuk rumahnya, ini luas bangunan sama luas tanahnya berapa ya? Oke, jadi secara keseluruhan dari luas tanahnya itu, ini tanahnya tergolong kecil, jadi cuma 6 kali 12 meter. Terus untuk luas bangunan kurang lebih 120-an meter lah untuk luas bangunan ini tersebut. Nah, jadi untuk rumah Glahaus ini juga kalau misalnya kita lihat kan ini benar-benar industrial, tapi kita benar-benar dari project ini membuat satu rumah yang fully smart home. Jadi kalau misalnya kelihatan dari rumah, kita pengen semuanya dari penggunaan fasadnya juga kan kita udah menggunakan Skydeck dan lain-lain ya. Jadi kita pengen di sini beda sendiri dan kita punya project yang lebih menarik lagi. Jadi rumah ini dikontrol dalam satu device. Jadi semuanya itu dari gerbang sampai ke dalam itu kita benar-benar menggunakan semuanya fully smart home kayak gitu. Nah, jadi nanti kita sambil lihat ke dalam, ini kita akan buka pagarnya juga, ini udah langsung di connect semua dari handphone semua gitu. Nah, jadi kita sambil lihat ke dalam aja gitu. Jadi projectnya seperti apa gitu. Nah, ketika kita masuk di sini, ini kita menggunakan semua materialnya, kita expose semua dari penggunaan konstruksi aja. Ini kita menggunakan WF semua di sini, WF. Terus sampai ke plat lantainya ini kita menggunakan bondex semua gitu. Jadi kita benar-benar bisa mereduce cost lagi yang saya bilang. Jadi konsepnya kita lebih concern ke beberapa spesifikasi bangunan yang banyak finishingnya pasti akan semakin tinggi costnya. Jadi pemilihan dari desain sampai pemakaian material pun itu alternatif untuk kita bisa mereduce cost kayak gitu. Ini memanfaatkan barang-barang yang ada. Betul, memanfaatkan barang yang ada. Jadi kalau misalnya kalian renovasi dari rumah lama ke rumah baru, biasanya kan bongkarannya banyak sekali. Makanya kenapa kita pemilihannya menggunakan UPVC, besi, aluminium, itu yang kita akan bisa
gunakan kembali. Oh ya. Kayak gitu. Dari keseluruhan bangunan ini kita mengadaptasi yang namanya kita bisa bilang kita bisa recycle lagi, kita bisa gunakan lagi untuk nextnya gitu. Gitu sih. Terus Mas, di sini ini digunakan untuk berapa anggota keluarga ya? Oke, jadi kita di sini ada satu anggota keluarga aja, jadi dengan ada 2 anak dan kita tinggal di sini cuma berempat lah, gitu dengan luasan 72 meter persegi ini di lahan bangunan ini. Kalau misalnya kita masuk, kita di sini kayak kita bikinnya semi basement sebenarnya. Oh, semi basement. Gitu. Jadi karena di sini kita ada 2 kendaraan, gitu, ada 2 kendaraan dan ada 1 motor listrik gitu yang untuk kita kemana-mana. Ya ini cukup lah untuk kebutuhan karena dengan lahan yang sempit, tapi kita juga memastikan kalau parkiran kita nggak harus di luar gitu. Betul. Jadi kita buat parkirannya itu sesuai dari kebutuhan kita. Jadi ini dengan dihuni oleh satu anggota keluarga dengan masih ada anak-anak juga gitu ada ya. Anak-anak ini juga. Berapa ruangan sih? Oke, jadi dari luas bangunan kurang lebih 100-an meter itu kita ada 1 kamar utama dan 2 kamar anak kayak gitu sih. Gitu. Nah, terus kalau misalnya di bawah, ini saya mau jelasin sedikit. Di sini tuh ada, karena ini motor listrik, kita juga udah sediain charging point-nya juga untuk motor listrik. Terus di sini juga ada taman kecil juga untuk kalau misalnya terima tamu gitu kan. Jadi kita terima dulu di sini. Dan kebetulan di area Bogor ini termasuk sering banget mati lampu gitu ya. Jadi di sana juga kita udah sediain ada genset. Jadi kita ada mini genset yang kecil yang ramah lingkungan juga. Jadi kita gunakan genset untuk alternatif listrik kedua kalau misalnya lagi ada pemadaman listrik kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini udah ada taman, jadi kita bukannya melihat dari satu bangunan kita full kita bangun, tapi kita melihat juga kebutuhan lahan hijaunya gitu. Jadi kita lihat di sini ada taman, terus kita masuk di sini kurang lebih parkiran itu 9 meteran lah. 9 meter. Di sini tuh 9 meter. Dengan lebar ini 3 meter gitu. Jadi memungkinkan untuk 2 kendaraan kayak gitu. Nah, jadi ini kita sambil bisa masuk ke masing-masing area. Jadi semuanya emang fully smart home. Ini ada ruangan kerja, di sini ada ruangan kerja saya pribadi. Jadi kalau misalnya untuk desain, untuk review pekerjaan semua ini di sini. Dan ini semua materialnya juga menggunakan material-material kayak scaffolding. Ini meja-mejanya ini dari scaffolding semua. Jadi kita makanya di sini menggunakan barang sisa-sisa proyek yang kita gunakan kembali. Kayak gitu, ini bisa jadi meja kayak gitu loh. Jadi ini bekas-bekas kayunya yang sebelumnya meja kerja kita bisa jadikan lagi meja kerja dengan kita bikin shelving semua, kaki semua meja ini kita buatnya dari scaffolding. Kayak gitu. Sambil kita masuk ke dalam lagi. Jadi setelah dari sini ada ruangan kantor, kita bisa masuk lagi ke dalam sini. Ini ada ruang keluarga utama dan di sini kita nggak luput juga lantainya ini kita menggunakan glass block di sini. Ini jadi langsung lantai atas gitu. Iya, jadi ini ada split levelnya di sini. Nanti tembus di atas tuh ada kaca lagi. Nah, jadi di sini tuh kita pengen pencahayaan tuh see-through sampai ke bawah gitu. Makanya lantai ini tuh semuanya pakai glass block, pakai kaca semua. Jadi secara listrik pun jadi lebih hemat ya? Lebih hemat kayak begitu. Nah, untuk lantai 1 kenapa kita menggunakan kacanya menggunakan Ray-Ban karena kita mau menjaga satu privasi sih yang ada di lantai bawah ini. Nah, sambil kita masuk lagi. Nah, ini juga boleh dilihat. Ini juga ruangan keluarga di sini. Ini lebih ke private area sebenarnya. Ini juga kita menggunakan semua barang-barang bekas proyek semua yang ada yang tadinya kita rumah ini kita hancurin semua, kita rubuhin semua. Nah, ini kita menggunakan bagian-bagiannya lagi nih. Gitu. Ini kalau misalnya dilihat nih asbes-asbes atap-atap yang lama, ini kita pakai lagi. Gitu. Dengan plafonnya kita ini juga semua. Gitu. Nah, untuk area ini, jadi kalau misalnya dilihat, kenapa kita bilangnya rumah ini fully smart home? Jadi dari KWH meter sampai ke pembagian listrik itu kita main smart home-nya itu dari kelistrikan, semua kelistrikan. Jadi bukan dari device smart home-nya, tapi kita
bener-bener bikin jalur listriknya dari yang panel utama Ya. sampai ke sini. Ini kita bisa Atur lampu atur juga. lampunya semua gitu, kayak saya tinggal matiin di sini. Oh. Nah, ini mati semua Oh. kayak gitu. Jadi ini lampu-lampu konvensional, jadi kita nggak perlu beli saklar yang smart, terus habis itu lampunya yang harus smart. Iya, Nggak. kalau smart kan ada tuh. Ya, itu kan mahal banget pasti Iya. kosnya. Nah, ini kita ada satu produk yang kita meter dari KWH utama dan kita breaker di masing-masing instalasi listrik. Kayak gitu. Jadi makanya rumah ini prototipe-nya itu saya bilang dari bentuk bangunan, penggunaan material sampai ke smart home-nya ini, menurut saya ini project yang bisa kita aplikasikan di iklim-iklim tropis di Indonesia ini. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Oke Pak, dilihat dari luar gitu kan kelihatannya ada abu-abu, ada terakota, Iya, terus ada marun di Marun. sini. Ini konsep warnanya apa nih? Oke, jadi kita juga di sini ngelihat future trend ya. Di project-project sebelumnya mungkin future trendnya itu lebih banyak ke Sumatera green, terus ada warna sage green kayak Iya. gitu kan. Nah, kita ngelihat future trend ke depannya ini marun akan lebih banyak digunakan kayak gitu. Makanya kita ngelihat dari Pantone color-nya dari rumah ini ya kita pilihannya itu adalah warna abu. Yang dominannya kita abu, terakota dan warna si marun tersebut kayak gitu. Nah, makanya kenapa kita menggunakan UPVC Skydeck. Ya. Nah, karena kita pas kita langsung direct ke marketingnya dari tim Excel kayak gitu dari Skydeck, itu kita juga ngecek nih ada warna apa aja sih sebenarnya yang tersedia, karena kita mencocokkan dari konsep glass house ini kayak gitu. Makanya warna abu ternyata masuk dari konsep warna yang kita sudah tentukan kayak gitu. Oke, sambil kita nanti lihat detail-detail fasadnya seperti apa secara pengaplikasian UPVC Skydeck ini. Jadi kita akan bahas langsung di atas ya. Oke, siap. Oke, di sini kan ada fasadnya ya, udah langsung kelihatan, udah langsung bisa dipegang juga. Nah, ini kenapa sih menggunakan atap? Ini kan sebenarnya konsepnya atap ya. Ini... Tapi sekarang dijadikan fasad gitu dari UPVC Skydeck ini. Iya, jadi dari bangunan ini kita banyak menggunakan produk dari Skydeck. Ini kan harusnya materialnya untuk atap pada umumnya. Tapi dari desain kita mau coba trial menggunakan si atap ini dengan dijadikan fasad utama. Karena dari project ini kita juga sudah konsultasi dari tim marketingnya dari tim Skydeck, tim dari Excel. Ini bahwa bisa mereduskan panas. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi karena itu kita bisa mereduskan panas, berarti kan kita juga bisa menggunakan ini sebagai badan bangunan atau fasad kayak gitu. Nah, kalau misalnya dilihat cara aplikasinya kayak gimana, ini banyak banget yang kita bisa aplikasikan. Kayak di depan tadi itu kita ada roster-roster, kita combine dengan roster, terus habis itu ini dari aksesoris-aksesorisnya, ini semua kita bener-bener custom, kita memadupadankan warna abunya dari produk ini tersendiri dengan material aksesoris lainnya kayak gitu. Tapi di dalamnya ini sebenarnya sama aja, sebenarnya pakai roofing biasa, cuman kita biar estetika tetap terjaga, ini yang kita buat, ini dari material plastik kayak gitu. Jadi semua bangunannya kita buatnya seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya dilihat juga ini yang tadi Skydeck yang untuk tinggi 4 meter, di sekelilingnya cara aplikasinya kita menggunakan plat siku. Nah, untuk menutupi rongga-rongga dari si Skydeck-nya ini. Nah, tapi khusus untuk di bagian dalam sini, nah ini sebenarnya ada indirect light sih di sini. Ini ada indirect light. Nah, tapi di dalamnya sini ini kita udah kasih spons. Oh, ada sponsnya. Ya, yang di sini ada, ini nggak ada yang di sini indirect, karena ada indirectnya di sekeliling sini sampai ke atas itu baru ada sponsnya. Gitu. Jadi untuk serangga biar nggak masuk, gitu, dan air juga nggak akan masuk dari bawah, gitu. Dan itu detailnya bener-bener kita harus eksplorasi sih sebenarnya. Gitu, sampai kayak ini juga buat jendela. Ini kita buatnya pakai plat juga. Ini plat 5 mili. Ini kita buatnya pakai plat. Nah, jadi semuanya ini Skydeck-nya ini kita bisa potong semua mengikuti dari desain fasadnya. Jadi
kalau dilihat cara pengaplikasiannya dari satu material itu bisa ke mana-mana sih sebenarnya. Termasuk di sini ya. Termasuk ini. Ya. Jadi yang tadi kita bilang, kita nggak mau yang namanya sampai ada waste material. Ya. Gitu. Jadi dari pembangunan ini kan pasti akan ada sisa material pemotongan dari skydeck-nya ini. Ya, betul. Gitu. Nah, jadi kita bisa manfaatkan sebagai pintu utama. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi pesan pintu ke vendor lain kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan sisa bahan-bahan potongan untuk dijadikan pintu kayak gitu. Jadi benar-benar rumah ini recycle semua sih kalau kita bilang kayak gitu. Oke. Gitu. Dan ini juga kita combine-nya semua karena ini konsepnya smart home juga. Jadi semua door lock-nya juga ini smart kayak gitu. Oke. Tadi kita udah ngomongin fasad menggunakan atap skydeck. Nah, jadi menurut Bapak nih, apa sih keunggulan dari UPVC skydeck ini? Jadi keunggulannya sih sebenarnya yang sudah kita temukan itu adalah lebar dari skydeck-nya ini ada yang lebih dari 1 meter. Kalau misalnya di brand-brand lain itu agak lebih kecil ya potongannya, ada yang 70 sampai 80 gitu ya. Nah, kalau ini intoleransinya itu bisa 1 meter, sehingga menimbulkan ini nih. Ini efek-efek sambungan ini nggak kelihatan. Oh iya, betul. Kayak gitu. Padahal ini kan bentangannya ini kurang lebih sampai 2 meteran gitu kan. Nah, di sini sambungannya nggak kelihatan. Kayak gitu. Nah, itu kelebihannya sebenarnya yang kita kenapa pilih skydeck gitu. Itu pertama. Terus kedua, dari kita material datang, kita juga uji gimana sih ketahanannya, sampai gimana sih meredus panasnya gitu. Sampai beberapa tukang yang kita secara aplikasinya dulu ini diinjek sampai 4-5 orang aja nggak melentur gitu. Masih utuh gitu, masih nggak ada turun lah gitu. Makanya kenapa saya pilih ini dan kita putusin dengan lebih kita unggulkan dari skydeck ini, ya kita sudah trial juga gitu sih paling keunggulannya. Kan tadi juga ngomongin soal dinginnya gitu kan, suhunya ini gimana nih pengalaman dari penggunaan skydeck? Jadi pada umumnya ya. Sebenarnya rumah ini tadinya kan 1 lantai ya. Tadinya rumah ini 1 lantai, kita bongkar semua dan kita merasakan kan di dalamnya itu suhunya itu seperti apa. Nah, tapi ketika kita menggunakan skydeck, sebenarnya suhu yang kita pakai walaupun ini jadi badan bangunan pun nggak begitu panas menurut saya. Kayak gitu. Nah, kenapa saya bilang nggak begitu panas? Karena di dalam rumah ini kita punya ada sensor pembaca suhu. Jadi sensor pembaca suhu ini yang akan direct ke AC untuk dia bisa nyalain dan bisa matiin otomatis gitu. Nah, jadi kita juga bisa menjaga suhu di dalamnya. Jadi rumah di dalam ini benar-benar banyak nih sensornya gitu. Dari kita udah pakai skydeck ini yang menurut saya nggak begitu panas, tapi kita juga jaga kontrol suhunya di dalam supaya nyamannya kita seberapa sih gitu. Suhu yang kita kehendaki itu bisa di set di suhu di dalam sini kayak gitu. Oke. Ini hitungannya juga tinggi ya. Ini per lantainya tingginya berapa? Nah, floor to floor itu kita cuma 2,3 meter gitu, 2,3 meter gitu. Jadi dari lantai 1 sampai ke sini itu cuma 2,3. Nanti di dalam akan naik lagi levelnya. Oh gitu. Nah, nanti kita sambil lihat ya. Oke. Ini ruangan apa? Nah, jadi kalau misalnya tadi di bawah itu lebih ke private area ya, ruang keluarga. Nah, kalau ini lebih ke ruang tamu sih. Oh, justru ruang tamunya di ruang tamunya di atas. Jadi kalau misalnya kita tadi yang nggak begitu dekat atau intimate dengan kita, gitu, kita terimanya di bawah dulu gitu. Kalau misalnya udah biasanya yang lebih ke kerabat dekat, saudara-saudara, ini ruang tamunya tuh ada di sini kayak gitu. Dan di sini juga menggunakan warnanya itu turunan dari warna utamanya ya. Ya, ini warnanya warna-warna utamanya, ada terakota, ada marun, dan ada grey kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat, ini juga sama penggunaan materialnya juga material yang kita bongkar, ini kita jadiin wall dekorasi juga gitu. Jadi benar-benar di rumah ini yang kita lihat adalah
semua yang kita bisa reuse ya kita reuse kayak gitu. Ini pintu assisting sebenarnya dari menggunakan dari Skydeck juga yang tadi saya bilang ini potongan-potongan material yang dari atap tadi sana. Ini kita potong dan kita jadiin pintu. Nah, kita tambahin ada deadlock smart nih di sini. Gitu di sini ada deadlock smart, terus juga di sini kita pakaiin si door closer. Gitu. Jadi walaupun ini kita bikinnya cukup affordable sebenarnya dan handle-nya ini nggak kelihatan nih kalau dilihat. Gitu. Jadi ini pakai siku-siku yang bekas dulu railing-railing tangga ini kita jadiin pintu. Jadi kalau misalnya kita ini ya handle-nya ada di sini nggak kelihatan, hidden. Nah, kayak gitu. Jadi detail-detail itu yang kita bisa lihat. Nah, kayak tadi ini jendela. Nah, dari plat juga kita tetap bisa aplikasikan jendela sebagai sirkulasi udara yang kita butuhkan di dalam ruang tamu ini, kayak gitu. Nah, concernnya kalau tadi dari fasad depan itu kita menggunakan Skydeck yang untuk tingginya 4 meter. Nah, ini pun kita gunain sebagai dekorasi jadinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat juga menarik gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nambahin part of interior, tapi dari fasad itu udah bagus gitu kan, udah beda dari yang lain. Di interior tanpa kita tutup apapun, ya jadinya dekorasi juga kayak gitu. Nah itu jadi all in one lah dengan satu produk. Luar nggak usah dicat, dalam nggak usah dicat kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kita lihat juga di sini, jadi di bawah-bawah ini nih ada indirect LED semua. Nanti kalau misalnya sore udah mulai kelihatan lah kayak gitu. Nanti kita bisa lihat. Oke Pak, tadi kan kita udah ngomongin fasad, sudah ngomongin penggunaan selain fasad adalah dari pintu. Jadi pintu. Nah, ada lagi nggak selain pintu? Nah, nanti makanya kita bakal keliling di dalam satu rumah ini. Kita lihat apa aja sih yang kita pakai Skydeck itu bisa jadi apa aja di rumah ini. Gitu. Nanti kita sambil jalan ke dalam. Nah, ini dari trap-trap tangga kayu juga ini sebenarnya kita ada beda level ya. Nah, yang tadi Mas kan nanya, ini tinggi levelnya tuh berapa sih? Nah, dari bawah itu 2,3 sampai 2,4 meter. Nah, naik ke sini kurang lebih 90 sentian. Jadi kita bedain masing-masing level sih di sini. Nah, ini kayunya juga termasuk recycle semua nih. Kayak gitu. Nah, jadi di sini ada walkway, ada gangway di sini. Nah, ini sebenarnya kamar anak. Kamar anaknya juga masih belum rapi sih. Kita masih set. Terus di sini ada kamar anak, kamar mandi, terus habis itu ada kamar anak lagi. Nah, yang tadi saya bilang dindingnya itu rata-rata di sini kita menggunakan partisi. Nah, ini partisi semua nih, ini partisi. Gitu. Jadi pemakaian dinding itu cuman hanya di kamar mandi. Nah, ini kamar mandi. Nah, ini beda ya. Nah, ini beda nih. Kayak gitu. Kenapa? Ya itu yang saya bilang untuk menghemat kos kayak gitu. Jadi kita nggak banyak pasangan bata dan kita nggak usah harus plester aci lagi. Jadi kita udah cukup pakai ini. Nah jadinya semua pintu-pintu ini kita bisa hidden jadinya. Pintu itu bisa masuk ke dalam semua sebenarnya. Gitu. Nah ini pintu itu masuk semua ke dalam karena pembagian kamar anak itu kecil, cuma 2,5 meter kali 2,2 meter. Jadinya pintu otomatis kita harus bikin sliding kayak gini. Nah pemakaian untuk Skydeck lainnya adalah di bagian railing. Nah, railing juga di sini kita melihat, oh ada lagi nih ternyata sisa-sisa bahan dari Skydeck gitu kan. Nah, ini kita pakai lagi buat railing. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang saya bilang, jadi penggunaan sisa-sisa bahan itu kita bisa gunakan lagi gitu dari Skydeck ini. Kemarin saya ngeliat, oh ini masih ada sisa lagi nih gitu kan. Jadi kita bisa aplikasikan ini juga sebagai railing kayak gitu. Nah jadi kenapa buat railing di sini? Karena kan bagian ini dan ke kamar anak dan kamar mandi itu levelnya beda lagi gitu. Nah makanya di sini kita buatin setiap level itu ada tangga dan untuk buat storage di bawah sini kayak gitu. Nah di bawah sini nih ada storage. Nah di setiap
pembagian lantai ini kita juga pakein ada list garis inlay nih, stainless juga kita bikinnya. Kayak gitu. Nah, padahal untuk granitnya ini kita juga menggunakan beberapa dari bangunan yang sebelumnya kita bukanya hati-hati dan kita pakai lagi. Makanya kenapa banyak potongan? Kita inisiatifnya kita menggunakan list inlay dari stainless. Kayak gitu. Banyak lah yang kita reuse di sini. Nah, yang tadi kita lihat itu di sini lantainya ini beda lagi nih. Di sini kita menggunakan lantainya glass block nih di sini. Jadi, yang dari bawah tadi yang dari bawah kita bisa ke atas ngelihat itu. Kita di bawah itu kan kita bilangnya ada semi basement gitu kan. Jadi kita pengen juga ada pencahayaan dari void gitu langsung ke bawah kayak gitu. Jadi ini kita menggunakan glass block dan ini aman gitu. Dan ini kita di sini aja nggak goyang. Ini biasanya buat ruang apa nih? Nah, jadi sebenarnya ini saya lebih fungsiin ke ruangan santai saya sih. Jadi kalau misalnya habis bangun tidur gitu kan, masih belum konsen gitu, saya biasanya nyantai dulu lah. Ngumpulin nyawa. Dan lebih senang kalau lagi hujan sih. Jadi kalau lagi hujan, ya saya lebih sering duduk di sini ngeliatin atap. Ini kan kita menggunakan kaca tempered ya. Kita menggunakan kaca tempered, jadi ya kalau pas lagi hujan seru aja sih kalau misalnya di ruang ini kayak gitu. Baru kita naik ke rooftop. Oke, siap. Oke, kita udah sampai di rooftop nih. Iya, nah jadi ini rooftop sekalian ada beberapa tempat area service lah. Jadi service utamanya itu dari ada toren di situ, terus juga gitu ada water heater, ada outdoor AC. Makanya kalau misalnya tadi lihat hampir di seluruh ruangan kita juga kan ada AC gitu. Jadi semua perencanaannya kita pengennya outdoor itu rapih lah dalam satu sentral kayak gitu. Nah, di dalam bidang ini kita ada rooftop. Ini rooftopnya juga nggak begitu gede. Jadi atapnya untuk penggunaan skydeck nanti kita bisa lihat ada di dinding sebelah sini yang kita gunakan untuk sebagai atap utama. Nah, karena ini sebagai rooftop, nah ini kita finishingnya ya semua kita waterproofing lah, hanya waterproofing aja di sini. Oke, kita tadi udah ngobrol-ngobrol soal ini atap, terus tadi kita udah ngobrol-ngobrol yang soal yang di bawah nih. Tapi ada yang masih luput nih. Sistem perairannya. Ini menggunakan air pump atau sumur nih. Oke, jadi karena di sini terhitung sebenarnya perumahan yang masih baru ya. Dan kita juga cukup ekstrim sebenarnya di perumahan baru, tapi kita bongkar rumahnya, kita gunain konsep glass house ini di sini. Jadi pump itu belum masuk ke sini. Oh, justru belum masuk. Pump itu belum masuk ke sini. Jadi kita di sini itu sumber mata airnya semua menggunakan air tanah semua di sini. Gitu. Oke, dengan air tanah terus ditampungnya di mana nih? Oke, jadi nanti sambil kita lihat kita ke area service. Nah, kita pengen rumah ini namanya rumah kan sering banget banyak kendala ya, kendala maintenance dan lain-lain. Kenapa? Makanya kita fungsiin rooftop sekaligus ada area service. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita nggak perlu ngandelin tukang lah gitu. Kita bisa lihat sendiri kendalanya ada apa aja gitu. Makanya kita bikin di sini ya senyaman mungkin gitu. Jadi kita lihat untuk area-area servisnya di sini. Area servisnya mudah dijangkau juga gitu ya. Gitu. Jadi untuk penampungan utama kita menggunakan toren, kita menggunakan Excel yang total drain nih. Nah, jadi total drain ini kenapa kita pilih si total drain karena pengalaman kita sebelum-sebelumnya namanya kita menggunakan air tanah ya dan kita penampungan utamanya ini menggunakan total drain dari Excel. Dia itu bisa buang kalau kita mau kuras ya, kita bisa buangnya itu cukup dari bawah. Nah, itu menurut kita, saya pun pribadi bisa melakukannya. Kan banyak sekarang toren-toren yang pembuangannya biasanya di samping gitu. Nah, menurut saya itu agak kurang maksimal dan lebih effort lah gitu pengerjaannya. Nah, kalau misalnya total drain lebih ke effortless aja sih. Jadi kalau misalnya kita mau cuci ya kita tinggal buka aja dari bawah dan kita nggak perlu masuk ke dalam, kita cuman pakai pelan atau pakai sapu aja, itu udah kotorannya itu udah keluar semua gitu. Dengan kita buka drainnya yang ada di bawah itu kayak gitu. Jadi nggak perlu panggil jasa. Kayak gitu. Itu lebih efisien sih menurut saya. Makanya kenapa kita pilih dari total drain dari Excel ini kayak gitu. Nah, karena tahu sendiri ya kalau misalnya kualitas air tanah kan kadang-kadang juga kurang maksimal, kurang bersih seperti air pump biasanya. Nah, makanya kita ada filter juga gitu. Jadi air tanah itu masuk ke total drain Excel ini, baru kita filter
kayak gitu. Karena kita lihat pun sebelum difilter ini masih banyak banget kayak misalnya kotoran-kotoran dari tanah itu pasti masih naik ke sini kan. Gitu. Nah, makanya kelebihannya sih lebih ke kita maintenance-nya sih sebenarnya gitu. Ini menggunakan tipe AL 550 D, itu kan berarti 550 liter ya. Kenapa menggunakan yang ukuran ini? Oke. Jadi kenapa kita pilih 550 liter gitu. Jadi mungkin kita masih satu keluarga, tinggal di satu keluarga. Jadi kebutuhan air kan biasanya satu orang itu perhitungannya itu 200 liter gitu. Kebetulan kan kita baru suami istri dan anak juga masih kecil-kecil, berarti 400 literan kita dalam satu hari kebutuhannya gitu ya. Bahkan itu lebih dari cukup sih sebenarnya 200 literan satu orang itu. Nah, jadi menurut kita 550 itu udah perhitungan yang cocok lah gitu. Jadi kalau tadi dihitung 400 untuk 2 orang, berarti tambah 150 liter lagi buat anak-anak itu udah cukup menurut saya kayak gitu. 550 kayak gitu. Dan secara estetika nih, kan tadi juga dengan warna, dengan grey dan lain sebagainya, dengan warna hitam seperti ini, apakah ini juga termasuk alasan untuk memilih juga? Oh pasti, jadi kenapa sih kita juga ngelihat juga kan, kita nggak mau tiba-tiba dari keestetikan semua yang kita udah pikirin konsepnya, terus tiba-tiba, karena kan pasti Thorn itu hal yang terlihat. Gitu, makanya kita juga pengen nyatuin konsepnya. Oh, black itu masih masuk, masih ada unsur di dalam Glahaus ini kayak gitu. Itu sih, jadi pas banget pas kemarin kita lihat e-katalog ya, kemarin kita lihat e-katalognya, terus juga kita lihat, kebetulan juga kita tahu juga dari Instagram. Oh, dari Instagram? Iya, dari Instagram Ads sih. Jadi saya kemarin pas lihat, oh ada Total Drain, dan kita juga baca apa sih Total Drain kayak gitu-gitu. Nah, kita terbantu juga dari sosial media ya, terutama kayak gitu. Kita lihat dari ads-nya, ya udah akhirnya ada warna hitam, ya kita putusin untuk pakai si Total Drain dari Excel ini kayak gitu. Nah, untuk atap yang tadi kita bilang, nah ini juga pemakaian atap utamanya di sini nih. Nah, ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini kan abu semua, makanya kenapa satu badan bangunan ini saya ngalahin si warna cat harus bisa satu warna untuk sama atap kayak gitu. Jadi biar kalau kelihatan dari ujung jalan sana pun ini rapih gitu. Si pemasangan atapnya ini rapih gitu. Warna fasad, warna atap itu jadi satu nih warnanya kayak gitu. Gitu. Dan ini saya lebih cenderung, sebelumnya rumah saya pakai atap-atap pada umumnya kayak begitu tuh, atap beton dan lain-lain. Itu suatu ketika atap itu sering geser. Kalau atap biasa pada umumnya kan sering geser. Nah, karena dia Skydeck ini mempunyai interlock. Gitu, dia punya interlock, jadi untuk jangka 1/1 meter ini pas kita udah pasang pun, sebelum kita ada waterproofing di setiap sudutannya, itu nggak ada sama sekali kebocoran. Gitu. Dan kita merasa lebih aman lah kayak gitu untuk menggunakan atap si Skydeck ini kayak gitu. Jadi selama ini kan kebetulan juga setelah dipasang itu pas musim hujan ya. Jadi udah bisa langsung rasakan. Iya, kemarin juga kita udah cek semua ada rembesan atau enggak, ada bocoran dari mana. Ya, so far sampai saat ini sih masih belum ada semua sih kayak gitu. Nah, makanya kenapa kita bikinin area kontrol semua di atas ini. Kalau misalnya ada kebocoran apapun, kita ya kayak sekarang nih, saya bisa cek aja dari sini. Oh, ada atap apa, dari mana bocornya gitu. Sampai kalau misalnya ada mau servis cuci AC semua, ini ya lebih mudah gitu. Jadi gini nih Mas, jadi selain tadi kalau misalnya kita lihat dari sistem atapnya Skydeck itu mempunyai ada interlock per 1 meter, jadi kan kita agak no worries lah untuk masalah kebocoran gitu. Nah, ternyata pas kita instalasi, karena di sini area service kita pasang beberapa outdoor di atas itu, ternyata ada kelebihan lain nih. Jadi di setiap celaknya itu kita lebih mudah instalasi AC. Oh iya, betul. Gitu. Jadi kita nggak usah, kalau biasa pakai atap pada umumnya kan kita harus bobok dindingnya lagi kan. Nah, ternyata dia ada celah dari bawah ini. Dari bawah ini kan ada naik nih. Nah, ini kurang lebih 4 sentian. Nah, 4 senti itu bisa masukin sih jalur pipa-pipa AC ini. Jadi lebih rapih. Iya, betul, lebih rapih. Jadi lebih rapih juga kayak gitu. Nah, itu menurut saya kelebihan yang nggak terduga sih waktu itu. Jadi pas lagi instalasi AC, nggak usah bobok ya? Iya Pak, langsung masuk aja celahnya ke sini. Oh iya benar. Kayak gitu sih kurang lebih.
Jadi banyak manfaatnya lah yang kita bisa dapat di project kali ini kayak gitu. Oke, terus nih kan kita udah bahas rumahnya sampai atas nih, dari bawah sampai atas. Boleh nggak di-spill biaya keseluruhan ini berapa? Gitu. Pasti banyak banget orang yang nggak akan expect biayanya itu berapa sih gitu. Kalau misalnya kita biaya dari keseluruhan total bangunan ya, di luar dari interior bangunan sampai jadi seperti ini, kurang lebih around di 480-an juta lah, 480-an juta lah, seperti itu. Jadi menurut saya lebih ekonomis ya ketika kita menggunakan sistem konstruksinya dari baja, terus udah gitu dari penggunaan dinding-dinding itu kita mereduce cost dari menggunakan UPVC skydeck kayak gitu. Itu banyak banget mereduce sampai sana sih kayak gitu. Dan itu budget segitu terhitungnya kan ini 3 lantai kayak gitu. Dan menurut saya itu lebih costnya lebih ini lagi sih, lebih reasonable lah kalau misalnya kita bilang kayak gitu. Oke, dengan biaya segitu nih Pak, terus pengerjaannya berapa lama ini? Nah, sebenarnya sih sampai kita tempatin itu sebenarnya membutuhkan waktu kurang lebih 10 bulanan ya. 10 bulanan. Itu 10 bulan itu sebenarnya udah termasuk dari bagian interior dressing lah. Udah dari interior dressing semua itu kurang lebih 10 bulanan lah. Tapi kalau misalnya aktualnya itu sebenarnya bangunan ini tuh 7 bulan itu udah selesai dan udah kelihatan lah rumahnya tuh udah jadi, karena kita nggak usah ngecat gitu lagi. Karena dari luar pun udah kelihatan, oh udah jadi loh gitu. Nah, kalau semisal ada yang pengen kesini, pengen karena sudah terinspirasi kayak gitu, boleh nggak nih di-spill alamatnya? Boleh aja sih. Jadi kemarin-kemarin juga mungkin kita juga banyak banget di sini. Nggak usah dari luar ya. Dari sekomplek ini kan mungkin rumah kita yang jadi nyentrik sendiri ya, nyentrik sendiri ya. Jadi orang juga banyak yang nanya, Mas ini rumahnya pakai bahan dasarnya apa? Terus habis itu kok terinspirasinya dari mana? Jadi kalau misalnya kalian yang mau lihat-lihat project kita ini, kita ada di daerah Kabupaten Bogor, tepatnya itu di perumahan Geria Bukit Jaya gitu. Jadi deket dari Gunung Putri lah kalau misalnya kita bilang kayak gitu sih. Kalau mau lihat langsung juga ya silahkan aja sih, nggak masalah. Jadi kalau terinspirasi dari pembangunan Glahouse ini ya kita juga cukup senang sih mendengarnya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya next juga kalau misalnya mau ada yang konsultasi ke kita juga nggak apa-apa, nanti juga mungkin ada di sesi selanjutnya juga kita akan bahas di sosial media kita kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Tito atas kesempatan dan informasinya, sehingga kami dan juga Sobat Excel bisa mendapatkan inspirasi dari Pak Tito bahwa skydeck yang biasanya digunakan untuk atap ternyata bisa digunakan pada fasad dan sudut-sudut lainnya. Hal ini juga tidak bisa terjadi tanpa campur tangan kreatif dari Pak Tito dan juga Orbiga Project. Nah, cukup sekian kali ini. Apabila ada pertanyaan atau penasaran tentang produk Glahouse, silahkan hubungi di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di bawah. Terima kasih. Bye.